Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi wasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang suci, bulan yang berkah, dan bulan pembebasan dari api neraka. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Kita bukan sekadar ibadah fisik, tetapi juga ibadah hati dan akhlak. Namun sayangnya, masih banyak di antara kita yang merasa sudah berpuasa, tetapi kehilangan nilai dari pahala puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dari berpuasa ialah untuk membentuk ketakwaan, bukan sekadar menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun yang sering terjadi, puasa kita hanya sebatas formalitas saja. Lisan masih sulit untuk dijaga, emosi masih sulit untuk dikendalikan, dan juga sikap kita masih sangat jauh dari nilai puasa itu sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dalil bahwa menjaga lisan dan sikap adalah salah satu bagian penting dari berpuasa. Percuma saja kita berpuasa seharian penuh, tetapi mulut kita masih mudah untuk menyakiti hati orang lain. Hadirin yang berbahagia, kesalahan kecil lainnya yang dapat membocorkan nilai pahala puasa kita, yaitu dengan bergibah atau membicarakan keburukan orang lain. Banyak dari kita yang merasa, gak apa-apa, cuma ngomong sedikit doang kok. Padahal Rasulullah SAW sangat tegas melarang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bayangkan Allah menyamakan menggunjing atau bergibah dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Lalu bagaimana dengan puasa kita jika kita masih melakukannya sehari-hari? Selain gibah, salah satu kesalahan kecil lainnya yang dapat membocorkan nilai pahala puasa kita yaitu amarah. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, puasa adalah perisai. Apabila ada salah seorang di antara kamu yang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan marah. Apabila ada yang mencacinya atau mengajaknya untuk bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini mengajarkan bahwa puasa ialah salah satu latihan untuk pengendalian diri, bukan menjadi alasan untuk mudah emosi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan kecil lainnya selain bergibah dan amarah juga ialah menyepelekan waktu, seperti tidur yang berlebihan sampai lalai dengan waktu sholat ataupun bermain gawai tanpa adanya manfaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis ini seolah menjadi tamparan bagi kita semua bahwa kita tidak hanya untuk mengejar nilai sahnya puasa, tetapi kita juga perlu mengejar nilai dan pahalanya. Oleh karena itu, marilah kita di bulan Ramadan kali ini, yang pertama, menjaga lisan dari perkataan dusta dan gibah. Yang kedua, menjaga hati dari sifat iri, dengki, dan sombong. Yang ketiga, menjaga perilaku dari kemaksiatan. Dan yang keempat, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat atau beribadah. Karena sejatinya, puasa yang baik adalah tercermin dari akhlak kita yang menjadi lebih baik, bukan hanya dari berpuasa, menahan lapar dan haus saja. Semoga pada Ramadan kali ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih jujur, amanah, dan dapat mengendalikan emosi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.